الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia bercerita di hadapan para sahabatnya, "Kana fi man kana qablakum rajulun min bani Israil qatala 99 syakhsan." Kata Rasulullah, dahulu kalian perlu tahu bahwa ada sebuah cerita dari zaman Bani Israel ketika ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 nyawa. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya. Fa'ata ahlul ibadah. Lalu kemudian dia mendatangi seorang yang terkenal dengan abid, ahli ibadah. Orang yang kerjanya ibadah siang dan malam. Lalu kemudian dia bertanya, "Fa inni qataltu 99 syakhsan, fa hal li min taubah?" Dia bertanya kepada orang yang ahli ibadah ini, Bapak Ibu sekalian. Ini juga bahayanya kalau ada orang cuma tahu ibadah tapi tidak mau dengar ceramah. Akhirnya dia mengetahui sesuatu yang sangat singkat, sangat pendek, sangat dangkal, kemudian dia gampang menghukumi orang lain hanya karena ilmunya yang singkat. Dan ini berbahaya. Maka orang yang rajin ibadah harus menyesuaikan ibadahnya dengan ilmunya. Orang yang ahli ibadah mestinya harus terus menambah ilmunya, karena kalau tidak, dia bisa menghukumi orang dengan hukuman yang salah. Datanglah pembunuh 99 nyawa ini kepada orang yang kerjanya ahli ibadah, kata Rasulullah. Ini hadisnya Bukhari, Bapak Ibu sekalian. Bukan Ustadz Farraz yang cerita, Rasulullah. Anda bisa cek di internet, Anda bisa cek di buku Sahih Bukhari. Bahkan di Sahih Muslim juga ada, muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ata ahli ibadah. Dia datangi orang yang ahli ibadah kerjanya. Rahinan, kerjanya ibadah. Fasa'al, lalu dia bertanya, "Hal li min taubah?" Saya telah membunuh 99 nyawa. Hal li min taubah? Kata pembunuh ini, ada enggak taubat bagi saya? Mau enggak Allah terima taubat saya? 99 nyawa saya bunuh, ada enggak taubat bagi saya? Kata ahli ibadah, karena dia dangkal ilmunya, dia mengatakan, "La, tidak ada taubat bagimu." Marah pembunuh ini. Dibunuhnya orang ini, genaplah 100 orang yang telah dibunuh. Maka ahli ibadah tadi yang mengatakan tidak ada taubat baginya, digenapkan menjadi 100, dibunuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya, melanjutkan ceritanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ata ahlil ilm. Lalu dia datangi orang yang berilmu. Fasa'al, lalu dia bertanya, "Inni qataltu mi'ata syakhsan." Ini bertambah. Saya sekarang telah membunuh 100 nyawa, karena satu nyawanya ahli ibadah yang rajin ibadah tadi, Bapak Ibu sekalian. Lalu dia bertanya, "Hal li min taubah?" Pertanyaan yang sama yang dia tanyakan kepada ahli ibadah tadi. Saya telah membunuh 100 nyawa, adakah taubat bagiku? Hal li min taubah? Ada enggak taubat yang bisa kemudian Allah terima untukku? Ada enggak kesempatan untuk saya bertaubat? Karena dia berilmu, karena orang ini tahu ilmunya, dia tahu Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dia tahu Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat hambanya selama nyawanya belum di kerongkongan. Dia tahu bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata orang ahli ilmu ini dengan tegas, "Na'am, ya,
Engkau masih punya taubat. Engkau masih punya kesempatan untuk bertaubat. Tetapi tidak segratis itu, tidak semudah itu. Lalu kemudian orang ahli ilmu ini, orang yang punya ilmu ini lalu mengatakan pada orang tersebut, fadhhab, pergilah, tinggalkan tempatmu yang dulu, karena di tempatmu yang dulu banyak orang-orang yang mengajakmu pada perbuatan dosa dan maksiat, pada keburukan. Lalu kemudian orang ini mengatakan, orang yang berilmu ini mengatakan, berangkatlah ke tempat yang ada di sana. Di sana ada satu daerah di mana di sana banyak orang-orang saleh dan orang-orang berilmu. Mendengar jawaban itu, mendengar nasihat itu, pembunuh 100 nyawa ini bergegas, Bapak Ibu sekalian, bergegas, semangat sekali dia. Dia mau taubat sama Allah, dia mau kembali sama Allah, bergegas, tidak pakai tapi, tidak pakai nanti, segera setelah dia bertanya, tidak pulang ke rumah, langsung dia menuju tempat yang disuruhkan oleh orang yang berilmu tadi. Ceritanya jadi lain, Pak. Karena ketika kemudian dia perjalanan ke sana, meninggal. Ceritanya jadi dahsyat. Nanti antum bisa cek di Bukhari kisah ini, di Muslim kisah ini. Kalau nggak percaya lagi, bisa browsing sekarang di internet kalau ada handphone di tangan-tangan kalian. Kisah pembunuh 99 nyawa, hadis Bukhari. Kisahnya jadi dahsyat, Bapak Ibu. Ketika kemudian perjalanan menuju tempat yang dianjurkan, meninggal. Dan ini pelajaran besarnya bagi kita di sini. Ketika dia meninggal, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah melanjutkan ceritanya di hadapan sahabatnya. Kata Rasulullah, "Fanazala malaikatur rahmah wa malaikatul azab." Baru dia meninggal, ketika dicabut nyawanya, turun 2 malaikat, Pak. Ini kisah nyata. Rasulullah mengatakan ada 2 malaikat bertengkar, ada 2 malaikat berseteru, berebut. Malaikat rahmat, bahasa hadisnya malaikatur rahmah, mau mengambil nyawanya, membawa ke surga. Wa malaikatul azab, bahasa hadisnya malaikatul azab, artinya malaikat yang akan mengazab, mau mengambil nyawanya, membawa ke neraka. Semua punya alasan. Berkata malaikatul azab, kata malaikat azab, dia mengatakan, innahu lam yaf'al khairan qat. Kata malaikat azab, sungguh dia belum mengamalkan satu amalan saleh pun, belum ada kebaikan dia buat. Betul juga, karena kan dia lagi perjalanan, Pak. Dia baru mau tahu apa amalan yang harus diamalkan di sana. Orang nggak ngerti, Pak, nggak tahu ilmunya. Dia baru mau berjalan ke tempat, mau berubah ini orang, mau bertaubat kembali pada Allah. Kata malaikat azab, ini jatah saya untuk diazab di neraka. Innahu lam yaf'al khairan qat, karena dia belum mengerjakan satu kebaikan pun. Apa yang terjadi, ikhwas sekalian? Ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ceritanya, wa nazala malaikatur rahmah, dan turun malaikat rahmat, lalu mengatakan, sesungguhnya dia berada pada pertaubatannya di jalan Allah, maka dia telah berada pada jalan Allah dan dia telah kembali kepada Allah, maka ini jatah bagian saya untuk saya masukkan ke dalam surga Allah. Barusannya Rasulullah bercerita ini ada 2 malaikat yang kemudian berebutan. Dan ini pelajaran penting bagi kita, bahwa jangan pernah Anda menganggap remeh orang yang baru berhijrah. Jangan pernah Anda menganggap remeh orang yang baru bertaubat. Karena kalau tobatnya benar-benar, tobatnya tulus, tobatnya ikhlas, bisa jadi kemudian Allah lebih menerima taubatnya daripada kita yang beribadah siang hari dan siang malam. Lalu kita merasa sombong dengan ibadah kita. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Dahsyat. Karena di akhir kisah Rasulullah mengatakan, fanazalal malaikatu ala syaklil bashar. Lalu Allah kemudian turunkan malaikat yang ketiga, penengah, untuk menengahi 2 malaikat.
Malaikat yang mau membawa ke neraka, malaikat azab, lalu dia mengatakan karena dia belum mengerjakan satu kebaikan pun. Dan malaikat rahmat yang mengatakan bahwa dia meninggal dalam perjalanan menuju Allah. Turun malaikat ketiga, kata Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, malaikat itu lalu berkata pada dua malaikat yang bertengkar tadi untuk merebutkan hamba Allah ini, yang telah membunuh 100 nyawa, tapi dia mau bertaubat, mau kembali pada Allah, ada niatnya mau kembali pada Allah, ada di dalam hatinya mau minta ampunan Allah. Dia berjalan ke tempat itu untuk mencari maafnya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang ketiga ini mengatakan, kisu ma bainal ardain. Kalian gak usah bertengkar, kata malaikat ketiga, hitung jarak yang telah ditempuh oleh orang ini. Kalau jaraknya yang sudah dia lewati lebih panjang daripada yang tersisa, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Jatahnya malaikat rahmat. Kalau jaraknya yang telah dia lewati lebih sedikit daripada yang tersisa, kata malaikat ini, maka dia jadi jatahnya malaikatul azab, malaikat azab, dan dia dibawa ke neraka. Subhanallah. Ketika dihitung Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, seakan Rasulullah ingin memberikan pada kita pelajaran bahwa jangan pernah remehkan orang sedikit pun. Walaupun orang itu belum mengamalkan satu kebaikan menurut kamu, tapi ketahuilah hati orang itu yang tahu hanya Allah. Anda boleh melihat orang dari tampilannya, mungkin dia bertato, mungkin dia mantan pengedar narkoba, mungkin dia dulu orang yang terkenal sangat jahat, mungkin dia penuh dengan keburukan, tapi tahuilah hati itu yang menjadi inti dari segala amalan. Dan Allah itu melihat hati kita. Dan betapa mahal hati itu di sisi Allah. Ini kisah yang nyata yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, mungkin ada orang yang terlihatnya ahli ibadah, ruku, sujud, tetapi kemudian di hatinya muncul kesombongan, merasa lebih baik dari yang lain, semuanya disesatkan, semuanya dibid'ahkan, semuanya dikucilkan, dihinakan. Lalu kemudian dia tidak mendapat satu tempat pun di surga, karena berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk surga man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar, tidak akan pernah mencium bau surga, tidak akan pernah menginjakkan kakinya di surga siapa yang ada di dalam hatinya kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, astaghfirullah. Semoga Allah memperbaiki hati-hati kita semua. Astaghfirullah. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari kesombongan. Astaghfirullah. Semoga Allah menghindarkan kita semua dari gampang mencap orang lain lebih buruk dari kita. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadisnya, Rasulullah mengatakan, maka ketika telah dihitung jarak yang telah ditempuh dengan yang tersisa, didapatkan jarak yang telah dilewati masih lebih banyak sedikit dibandingkan yang tersisa. Bahkan sebagian ahli hadis mengatakan perbedaannya hanya beberapa langkah. Ada yang mengatakan perbedaannya hanya satu langkah. Jadi kalau kemudian ada 1000 langkah, perbedaannya cuma satu langkah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan menafsirkan hadis ini, lalu kemudian mentawilkannya, lalu dia mengatakan perbedaannya hanya beberapa langkah. Tersisa beberapa langkah dari yang telah dilewati. Bukti kekuasaan Allah ketika dihitung oleh malaikat yang ketiga, jarak yang telah dia lewati masih lebih banyak sedikit dibanding yang tersisa. Maka kemudian malaikat yang ketiga tadi mengatakan, silahkan malaikat rahmat, ambil nyawanya, masukkan ke surga. Ada ibadahnya Pak? Belum. Ada sholatnya?
Belum. Innahu lam yaf'al khairan qat, belum ada satu ibadah yang dia lakukan. Tetapi kemudian dari cerita ini Rasulullah seakan ingin memberikan kepada kita, dan ini hadisnya diulang banyak sekali dalam kutub-kutub hadis. Anda bisa temukan, dan yang paling utama sudah disebutkan di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim, dua kitab hadis terbaik, terpercaya, tidak ada keraguan di dalamnya, dua kitab yang telah diuji oleh para ulama. Semua isinya hadis sahih, bersumber langsung dari Rasulullah, yang kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah tidak pernah berkata sesuai nafsunya, keinginannya. In huwa illa wahyun yuha, kecuali apa yang disampaikan adalah wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan langsung Allah yang maha kuat kekuatannya. Subhanallah. Rasulullah tidak mungkin berdusta. Ini cerita dari beliau, cerita dari Nabi terbaik, Nabi teladan, yang menceritakan ini kepada sahabatnya untuk dijadikan pelajaran bagi umatnya kita semua. Maka saudara sekalian, benarlah firman Allah, betullah janji Allah, benarlah perkataan Allah. Ketika Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, ketika Allah sendiri yang mengabadikan ayatnya di dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin, Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, mencintai orang yang bertaubat, Pak. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mau mensucikan dirinya, Pak. Semua kita ini kotor dengan dosa-dosa, Pak. Kita semua yang hadir ini penuh dengan maksiat. Kita semua mengakui bahwa kita semua adalah orang yang penuh dengan kezaliman, dan banyak sekali dosa-dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja, yang kita simpan di dalam hati kita maupun kita tampakkan di hadapan manusia. Kita bisa membuat orang lain percaya bahwa kita ini orang alim, orang saleh, orang baik, tapi yang tahu dosa-dosa kita Allah. Kita bisa yakinkan orang bahwa kita ini orang jujur, orang terpercaya, tapi yang tahu kebusukan hati kita Allah. Tapi jangan pernah ragu, jangan pernah Anda tidak percaya bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Sebaliknya, dari pelajaran hadis tadi kita mengerti dan kita bisa memahami bahwa tidak boleh kita melihat orang hanya dari luarnya saja, Bapak Ibu sekalian. Karena terkadang ada orang yang mungkin luarnya, namanya sudah terlalu buruk di hadapan manusia, tapi kemudian dia ingin kembali pada Allah. Siapa di antara kita yang menyangka kalau dia bangun jam 2 malam, lalu dia sujud pada Allah, lalu dia menangis pada Allah, mana mungkin Allah tidak mengampuni dosa-dosanya? Siapa di antara kita yang menyangka kalau kemudian dia punya amalan-amalan tersembunyi, bisa jadi ada anak yatim yang dia asuh tanpa perlu memviralkannya di Instagram, di Facebook, di medsos-medsos yang lain. Mungkin dia tidak perlu dikenal di bumi. Mungkin dia sudah terlanjur mengatakan, saya sudah terkenal penjahat di bumi ini, tapi dia punya amalan-amalan hati yang hanya dia yang tahu dengan Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Maka mari bertaubat, Bapak Ibu sekalian. Bulan Ramadan, kesempatan bulan untuk bertaubat, kembali pada Allah. Saudara-saudaraku, wahai anak muda, saudara-saudaraku, siapapun yang berada di masjid ini, mendengarkan tausiah ini, mari kembali pada Allah. Jangan pernah lagi ada yang mengatakan di dalam hati, tidak mungkin diterima taubatku, Ustaz, karena banyak sekali dosaku. Pertanyaan saya, apakah kamu lebih buruk dari orang yang membunuh 100 nyawa tadi? Apakah kamu sudah pernah membunuh 100 nyawa? Kalau belum, masih ada taubat, saudara sekalian. 100 nyawa saja diampuni oleh Allah. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Pintu taubat selalu terbuka, pintu maaf selalu terbuka. Jangan lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang telah lalu, dan kembalilah pada Allah. Saya tutup dengan ayat ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak bisa sholat tarawih bersama Bapak dan Ibu sekalian, karena ada saya jadwal lagi, Bapak Ibu sekalian.
Saya tutup dengan ayat ini. Mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan kita semangat untuk bisa kembali pada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang segera bertaubat, Bapak Ibu sekalian. Mumpung bulan Ramadan, mumpung kita dikasih kesempatan salat. Kalau tadi pembunuh saja tadi belum sempat salat, belum sempat ibadah, belum sempat sedekah, kita masih sempat segera lakukan, Bapak Ibu sekalian. Karena subhanallah, dengan niat taubat yang benar saja tadi, pembunuh itu diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke surga. Apalagi kalau kita sudah menggabungkan dua hal ini. Niat mulai dari sekarang jangan ditunda. Ikhlaskan niat, ya Allah, saya akui dosa aku ya Allah. Sebagaimana Adam dan Hawa ketika diusir di surga mengatakan dalam doanya dalam surah Al-A'raf, qala rabbana zalamna anfusana. Hafalkan doa ini, cari di internet, doa Adam dan Hawa ketika dia diusir di surga. Dia mengatakan dan tidak pernah berhenti lisannya mengucapkan doa ini. Qala rabbana zalamna, ya Allah, kami telah menzalimi. Zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak memaafkan kami ya Allah. Wa tarhamna, jika engkau tidak menyayangi kami ya Allah. Lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk hambamu yang merugi. Berkata seorang ahli tafsir, Adam mengulang doa ini setiap detiknya selama 40 tahun, Bapak Ibu sekalian. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun lamanya Adam mengulang, Hawa juga mengulang. Lalu kemudian mereka dikumpulkan. Makanya dalam surah Al-A'raf dikatakan qala, dua orang ini berdoa. Qala, Adam berdoa, Hawa berdoa. Maka kemudian dikabulkan Allah, dimaafkan, diampuni, dipertemukan kembali Adam dan Hawa. Kita tutup dengan ayat ini, ikhwah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kata Allah Azza wa Jalla, dengarkan baik-baik. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا, kata Allah, dan orang-orang yang sudah terlanjur, sudah melakukan perbuatan dosa. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, orang-orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa. Kita semua pasti punya dosa, kita semua pasti punya kesalahan. Kata Allah, أَوْ ظَلَمُوا anfusahum, atau sudah terlanjur menzolimi diri. Mungkin pernah ada uang orang lain tidak sengaja, Pak, karena kita butuh, kita tanda tangan supaya itu uang jadi milik kita. Atau mungkin dulu ketika mau naik jabatan, kita sogok orang karena kita butuh, dan seterusnya, menzolimi diri. Atau dulu mungkin kita pernah zolimi diri kita dengan mengambil uang-uang haram, memakai uang-uang riba, memakai uang-uang yang tidak menjadi milik kita. Sekarang saatnya bertaubat, Bapak Ibu sekalian. Kezaliman-kezaliman itu, kata Allah, yang sudah terlanjur, sudah terjadi, kata Allah, aw zalamu anfusahum zakarullah. Ketika itu kita ingat kembali Allah. Ya Allah, salah Kak dulu ya Allah. Mari Bapak Ibu sekalian, dari ujung kanan, ujung kiri, semua sekarang ingat dosanya. Apa? Lalu katakan dalam hati, ya Allah, dulu saya pernah begini. Katakan dalam hati. Anda nggak perlu ceritakan ke orang lain. Cukup kamu dengan Allah yang maha mengetahui. Karena hanya Allah yang maha mengampuni segala dosa. Katakan dalam hati, akui itu dosa Pak, akui. Allah senang ketika hamba mengakui dosanya. Sebagaimana Adam mengakui kesalahannya, sebagaimana orang-orang saleh terdahulu mengakui kesalahannya. Ketika itulah Allah menjadi sayang, menjadi cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang bertaubat karena Allah senang ketika makhluk yang lemah mengakui kelemahannya. Makanya kemudian Allah mengatakan, "Au zalamu anfusahum zakarullah." Pertama ingat Allah. Lalu apa lagi yang dilakukan Ustaz? Fastaghfaru lidzunubihim. Kalau Anda sudah akui kesalahan, ayo nih Pak, sekarang mari kita banyak istighfar. Kota Maros, Kabupaten Maros, saudara-saudaraku di Maros, mari banyak istighfar.
fastaghfaru li dhunubihim. Lalu kata Allah, wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa yang bisa ampuni dosa-dosa kecuali Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan semua kita segera kembali pada Allah, mengakui kezaliman, mengakui kesalahan, dan mudah-mudahan Allah membuka pintu taubatnya, membuka pintu maafnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya berdoa di penghujung khutbah saya ini, di penghujung ceramah saya ini, Ya Allah, jadikan kami semua orang-orang yang bertaubat dengan taubat yang setulus-tulusnya padamu, Ya Allah. Terima taubat kami semua yang hadir pada hari ini, Ya Allah. Berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal, berikan kepada kami kesungguhan dalam beristighfar, memohon ampun, dan meminta taubat kepadamu, Ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang menang di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu fikum. Kebenaran dari Allah, kesalahan dari saya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf pada panitia, saya tidak bisa sholat tarawih secara berjamaah karena ada kegiatan yang lain setelah ini yang mendesak di Kota Makassar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak pamit.